Gitu. Kalau Pak Kuncoro mengatakan itu benar, saya tantang. Saya percaya bahwa yang namanya Jokowi itu palsu. Apakah Pak Kuncoro berani bersumpah di bawah Quran? Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Untuk apa? Saya menerima dana besar itu benar atau tidak. Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran. Kalau Quran nyebutnya mubahalah. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini mau bersumpah untuk Bapak Jokowi yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Ritalupi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sebagaimana video yang saya cuplikan di awal, itu saya kira sangat jelas ya, bahwa mereka semua ini sesungguhnya sudah tersusupi satu gerakan radikalis, di mana kalau kita menyaksikan di perdebatan-perdebatan mereka, ketika mereka kewalahan, maka senjata yang digunakan itu adalah sumpah atas nama Al-Quran. Dan sangat terang bahwa yang gemar melakukan ini adalah orang-orang yang memiliki paham Khawarij, orang-orang yang memiliki paham Islam kanan, atau yang biasa disebut orang yang memiliki paham Islam garis keras. Nah, di negara ini ada histori yang sangat nyata, yang sangat terang, bahwa dua ormas pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, yakni FPI dan HTI, itu dibukukan, sahabat. Karena itu jangan heran kalau yang bergabung di TPUA itu salah satunya adalah Ahmad Kosinudin, yang biasa kita panggil dengan si Tompel. Kenapa? Karena dia adalah pentolang ex-HTI. Begitupun ketika mereka gelar apel yang katanya apel rakyat untuk merungkatkan ijazah Pak Jokowi, kita lihat bagaimana Alfian Tanjung, salah seorang pemuja HTI, juga tampil di sana mengkompori barisan sakit hati ini untuk terus-terus menggiring opini soal kepalsuan ijazah Pak Jokowi, dan bahkan mendorong dengan tegas bagaimana Gibran Rakabuming Raka dimaksudkan. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya akan putarkan bagaimana model-model mereka memberikan perlawanan saat debat, dan kala dia terdesak tidak bisa menjawab apa-apa. Ini dia cuplikannya. Nih, saya itu ditantang, Pak. Gitu. Kalau Pak Kuncoro mengatakan itu benar, saya tantang. Saya percaya bahwa yang namanya Jokowi itu palsu. Apakah Pak Kuncoro berani bersumpah di bawah Quran? Tapi begitu, Pak. Salah. Saya tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Untuk apa? Sumpah untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Kalau buat apa? Karena bahasa sekarang ini. Ya buat apa sumpah Al-Quran? Bang Abalin, ini mumpung hari yang baik. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. ya Allah, yang benar selamatkan, yang benar muliakan, dan yang salah cepat hinakan, hina-dinakan, hancurkan hidupnya. Karena ini sudah bikin ricuh, bikin gaduh. Termasuk Bang Rismon CS dan teman-teman, kalau yang salah, ya hancurkan cepat hidupnya. Kan? Ini versi lokal tadi, kalau Pak Kiai bilang kearifan lokal, disebutnya pocong. Nggak ada. Kalau Quran nyebutnya mubahalah. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, Nggak, Ibu mau sumpah apa tadi? Kami mau bersumpah untuk Bapak Jokowi yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik kasus ini. Menambah lagi pernyataan dari Bapak Jokowi bahwa ada orang besar. Saya tanya sekarang, ada nggak orang besar itu? Kami bersumpah demi Allah, tidak ada orang yang membiayai kami, tidak ada orang yang membackup kami. Kami hanya ingin negara ini damai. Begitu mudah kasus ini dibuktikan. Cukup sikap kenegaraan Bapak Jokowi membawa ijazah asli. Demikian, Bang. Terima kasih. Ini kan persoalan yang remeh-temeh. Tetapi kemudian kau bermain dengan Quran dengan mudah seperti itu. Nanti kalau saya tidak meladeni dia menganggap dirinya benar.
Saya berbicara sesuai kebenaran, dan sekali lagi, jangan mudah bermain-main dengan itu. Gambaran ini nyata bahwa Husainuddin CS bukanlah orang yang tampil dengan murni, jujur, ideal membela mereka, tapi lebih pada bagaimana dia menjadi kompor, bagaimana dia menjadi ngortir untuk memanasi situasi. Karenanya jangan heran, hampir seluruh pembelaan-pembelaan yang dia lakukan terhadap mereka semua ini, termasuk Bambang Tri dan Sugi Nur, itu terjerat di balik jeruji besi. Karena memang pada prinsipnya kepentingan mereka bukan membela secara utuh. Kepentingan mereka adalah bagaimana terjadi chaos di negara ini. Kepentingan mereka adalah bagaimana isu ini terjaga terus. Kepentingan mereka adalah bagaimana rakyat yang masih double otaknya ikut-ikutan terframing bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, bahwa Gibran Raka Buming Raka ini layak untuk dimaksudkan. Akhirnya apa yang terjadi nanti akan terjadi bentrok horizontal, karena dia tahu bahwa akan terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat manakala isu ini digoyang secara terus-menerus. Karena itulah kita sering menyaksikan Ahmad Husainuddin lebih banyak berulah mengeluarkan pernyataan sosok layaknya sebagai seorang politisi ketimbang seorang penasehat hukum. Karena apa? Karena memang tugasnya ngompor terus. Dan ini sekali lagi saya yakin by design, sahabat. Sengaja dia meniup terus bara api ini agar rakyat di bawah terpecah belah. Oleh karenanya itu sekali lagi saya pertegas, hati-hati, filter terus informasi yang beredar di media sosial, terutama kalau itu dihembuskan dari kalangan mereka. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video pendek ini memberikan manfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.